Halo guys, welcome to my channel. Jadi video ini adalah video pertama aku di YouTube, di akun video aku yang baru. Perkenalkan, nama aku Septi. Jadi kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku bagaimana aku mendapatkan surat keterangan lajang di Jerman, maksud aku ya. Soalnya banyak teman-teman yang tanya ke aku, Mbak, gimana sih cara mendapatkan surat keterangan lajang di Jerman? Soalnya aku nggak sempat pulang. Dan itu kasusnya sama seperti aku dulu. Aku dulu itu nggak sempat pulang, nggak bisa pulang ke Indonesia. Jadi aku harus, mau nggak mau, harus mencari surat keterangan lajang di Jerman. Oke, langsung aja. Seperti judulnya, surat keterangan lajang di Jerman. Seperti yang kalian tahu, kalian harus, yang mengeluarkan surat keterangan lajang itu adalah KJRI Indonesia di Jerman yang ada di Frankfurt. Dan di mana lagi ya? Di Hamburg atau di Berlin yang kedua ya? Soalnya kan aku tinggal di Bayern. Jadi aku taunya tuh ya yang di Frankfurt aja ya. Jadi kalian harus mengisi syarat-syaratnya sebelum KJRI Frankfurt mengeluarkan surat keterangan lajang buat kalian. Oke, aku buka websitenya ya, jadi biar nggak loncat-loncat dan nggak belibet ngomongnya juga. Kalian juga kalau bisa, sebelum lihat video ini, kalian harus membuka website KJRI Frankfurt, bagaimana step-stepnya. Jadi kalian tuh ada gambaran ketika aku jelasin, nggak gamblang kemana-mana, oke? Langsung aja. Yang pertama, kalian harus sudah registrasi diri di KJRI Frankfurt atau kalian harus sudah lapor diri. Karena nggak semua warga Indonesia itu yang ada di Jerman itu sudah lapor diri di KJRI Frankfurt. Contohnya aku dulu di Jerman sudah 6 bulan baru aku, atau 7 bulan baru aku lapor diri. Seharusnya itu kalian langsung lapor diri ya kalau udah di Jerman, di KJRI Frankfurt atau di Hamburg atau di Berlin gitu, supaya kalian itu kalau ada urusan apa-apa dengan KJRI itu gampang nantinya. Oke? Jadi yang pertama, seperti yang aku bilang tadi, sudah lapor diri. Terus yang kedua, kalian harus mengisi formulir yang ada di website itu. Jadi di sini kalian bisa download ya formulirnya. Formulirnya itu berupa formulirnya tuh berupa data diri kalian, terus data diri pasangan kalian, terus kalian harus mempunyai 2 saksi warga negara Indonesia yang sudah lapor diri. Jadi di situ nanti kalian harus mengisi semuanya, data diri kalian, pasangan, dan hai, maaf ya, tadi videonya itu sempat kepotong karena baterainya low. Jadi sekarang kita lanjutin lagi. Jadi seperti tadi yang aku katakan, formulir isi, data diri kalian, data diri pasangan kalian, dan 2 saksi yang sudah lapor diri. Terus fotokopi paspor gitu-gitu ya, di situ sudah ada dijelaskan. Terus ini surat keterangan status pernikahan yang dikeluarkan KUA atau catatan sipil yang ada di Indonesia yang belum lama dari 6 bulan, tapi ini kasusnya buat yang kalian mau ke Indonesia atau kalian yang masih di Indonesia. Terus untuk kasus lain, bagaimana mendapatkan surat keterangan status belum menikah atau lajang di Jerman, itu adalah, sebentar, itu nanti, itu paling terakhir, soalnya itu agak sulit, bukan sulit sih, maksudnya agak panjang. Terus syarat selanjutnya kalian harus fotokopi paspor, naturally, terus visa izin tinggal, terus fotokopi paspor pasangan, fotokopi paspor saksi tadi, 2 saksi yang seperti aku bilang. Terus kalau kalian udah cerai, kalian cari surat cerai, tapi ini lain ya, kalian nggak butuh ini kalau kalian masih lajang. Terus nanti kalau sudah selesai, kalian masukkan ke amplop. Di amplop balasan yang disertai alamat lengkap kalian beserta perangko minimal 3,75 sen untuk mengirim kembali surat keterangan lajangnya kalau udah jadi ya. Jadi kalian nanti syarat-syaratnya kalau udah semua, kalian masukin ke amplop jadi satu sama formulir, saksi-saksi, dan tadi di dalamnya itu ada amplop kosongnya lagi, dan ada perangko minimal 3,75 sen. So, sekarang kita masuk ke sesi yang agak ribet. Gimana ya ribetnya? Gimana ya? Ini ribetnya karena di sini ada catatan. Jika kalian tidak sempat ke Indonesia, bagaimana kalian mendapatkan surat keterangan lajang atau surat
weißt du, was ich meine? Kalian harus harus cari surat keterangan lajang supaya kalian mendapatkan Ledigkeitsbescheinigung dari KJRI. Oh, maaf ngomongnya berlibet. Jadi kalian yang pertama itu harus mencari notaris yang ada di Jerman, terserah yang ada di kota kalian. Kalian harus telepon dan bikin termin. Soalnya kenapa? Nggak semua notar itu bisa membuat surat ini. Namanya itu dalam bahasa Jermannya sih Eidesstattliche Erklärung. Atau kayak surat pernyataan kalau kalian masih lajang. Ini beda ya sama sama Ledigkeitsbescheinigung. Ledigkeitsbescheinigung itu yang mengeluarkan adalah KJRI Frankfurt, seperti yang aku bilang dari awal tadi. Jadi kalian cari notar, telepon, tapi kalian harus menjelaskan. Kalian nggak bisa langsung bilang, aku butuh Eidesstattliche Erklärung. Karena mereka bingung, apa sih ini? Soalnya ini kasus jarang gitu loh, ada yang membutuhkan ini. Kayaknya cuma dari Indonesia deh, menurut aku sih. Jadi kalian harus menjelaskan kalau nama saya Septi, saya ingin menikah dengan warga negara Jerman dan saya membutuhkan Ledigkeitsbescheinigung, tapi Ledigkeitsbescheinigung yang mengeluarkan adalah konsulat Indonesia yang ada di Jerman. Tapi sebelumnya saya harus membuat Eidesstattliche Erklärung atau kalian bilang atau kayak Bestätigung, kayak bersumpah di depan notar kalau saya masih lajang. Jadi kayak notar itu ada di depan kalian, bersaksi kalau kalian masih lajang, dan notar harus membuat surat pernyataan atau surat persaksian itu kalau kalian masih lajang dan distempel sama notar. Begitu, namanya Eidesstattliche Erklärung. Ya kadang-kadang itu notar bilang gini, kita nggak mengeluarkan surat kayak gitu. Kalian harus tetap jelasin, tapi emang apa ya, aku hanya membuat bersumpah gitu. Kalian tuh hanya membuat bestätigen bahwa aku tuh sudah bersumpah di depan kalian gitu. Pokoknya kalian harus kayak ngotot gitu. Soalnya aku dulu tuh telepon 3 notar, yang berhasil itu 1 notar, dan itu pun aku telepon tuh 2-3 kali. Aku menjelaskan benar-benar sejelas-jelasnya dengan bahasa Jerman aku yang gimana ya, dulu namanya di Jerman belum lama ya, masih 1 tahun lebih, terus harus menjelaskan itu. Jadi aku menjelaskan dengan kata-kataku yang pelan agar mereka mengerti. Soalnya mereka akan ngotot kita nggak mengeluarkan surat itu, kita nggak mengeluarkan Ledigkeitsbescheinigung. Benar, yang mengeluarkan Ledigkeitsbescheinigung adalah KJRI Frankfurt, tapi kalian sebagai notar harus bestätigen bahwa aku tuh masih lajang gitu, aku bersumpah di depan kalian gitu. Pokoknya kalian ceritain itu sebisa mungkin, atau kalian minta bantuan lah sama pasangan kalian gitu. Soalnya aku dulu sendiri, soalnya pasangan aku dulu tuh ribet kerja, terus dia ribet ngurusin suratnya dia juga. Jadi ya udah aku telepon dan ya udah coba-coba sendiri, dan untungnya berhasil di salah satu notar. Dan itu kalau nggak salah aku cuma bayar 70 euro. Dan ya udah selesai itu. Kalau kalian sudah bikin surat itu, Eidesstattliche Erklärung itu, atau surat pernyataan kalau kalian masih lajang itu, terus kalian pergi ke, sebentar, kalau sudah dapat stempel itu, setelah itu harus dilegalisasi di pengadilan Jerman atau di Landesgericht ya. Kalau nggak salah Landesgericht. Kalau aku dulu tuh di Landesgericht München. Jadi setelah dapat surat dari notaris, kalian pergi ke Landesgericht dan meminta stempel itu, atau itu bisa disebut apostille atau bisa disebut legalisation gitu. Pokoknya kalian harus telepon dulu. Aku dulu tuh juga telepon ke Landesgericht bahwa aku sudah punya keterangan masih lajang dari notar dan aku membutuhkan apostille atau legalisasi dari pihak Landesgericht, dan mereka akan gini-gini dan termin. Dan teman-teman, aku mohon kalian yang mau menikah dengan warga negara asing itu harus benar-benar sabar, tahan banting, tetap semangat. Maksudnya apa? Maksudnya itu dalam mencari dokumen-dokumen ya. Jadi emang itu nggak mudah, dan itu tuh emang penuh perjuangan, dan surat-surat itu nggak bisa dibikin 1-2 bulan atau semua dokumen bakal cepet selesai. Itu nggak semudah itu, kawan-kawan. Jadi kalian harus sabar. Kalian harus termin ini itu, dan aku tahu sekarang itu lagi pandemik, lagi corona.
Jadi mungkin termin itu agak sulit, nggak kayak zaman aku dulu. Zaman aku dulu itu agak cepet, karena ya nggak cepet-cepet banget sih, tapi ya lumayan cepet, karena nggak ada corona. Dan aku itu semua itu selesai dokumen-dokumennya itu kalau nggak salah cuma dalam waktu ya 1 bulan atau 2 bulan gitu. Lama itu apa ya? Lama bingungnya gitu. Bingungnya lama. Oke, kembali lagi ke poin. Setelah kalian dapat apostila atau stempel atau legalisasi dari Landesgeri, itu kumpulkan dalam satu amplop dari sama data diri atau formulir yang kalian isi, pasangan kalian isi, dan 2 saksi warga negara Indonesia yang sudah diisi dan ditandatangani, dan paspor segala macam tadi, fotokopi paspor maksud aku, segala macam tadi dimasukkan ke dalam satu amplop. Oke, ke dalam satu amplop. Dan di dalam amplopnya jangan lupa kalian sisipkan perangko yang minimal 3,75 euro tadi, biar pihak Frankfurt itu bisa mengirim balik Ledigkeitsbescheinigung kalau kalian yang sudah selesai, oke? Jadi jangan lupa perangko. Kalau enggak, mereka nggak tahu ya, mereka bakal ngirim nggak ya. Pokoknya kalian lakukan aja step-stepnya yang ada di website, kalian baca baik-baik, dan kalian dengarkan maksudnya pengalaman aku ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Mungkin aku tadi ceritanya agak loncat-loncat, makanya kalian tulis di komentar kalau ada pertanyaan.